Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada episode kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-39, di mana hadis ke-39 ini diriwayatkan dari Ibni Abbas atau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni, memberikan ampunan kepadaku untuk umat-umatku ketika umat-umatku melakukan suatu kekeliruan atau sesuatu yang lupa atau sesuatu yang dilakukan oleh karena keterpaksaan. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sungguh suatu keistimewaan bagi kita semua yang telah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak disampaikan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kita semua merupakan umat terbaik. Atau dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang sangat dikasihi dan sangat dicintai. Sehingga dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala betapa memberikan keistimewaan kepada kita, tentunya dengan cinta dan kasih sayangnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan innallaha tajawaza li an ummati, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepadaku dari umat-umatku apabila umat-umatku melakukan suatu kesalahan atau melupakan sesuatu yang memang lupa atau memang dalam kondisi terpaksa. Tentu dalam hal ini kita harus menyadari bahwa kesalahan yang kita lakukan adalah betul-betul sesuatu yang tidak disengaja. Dalam kata lain, sebenarnya kita akan selalu melakukan sesuatu yang baik. Tetapi jika kita pun harus terpeleset atau bahkan terjerumus dalam suatu kesalahan yang itu dilakukan tanpa kesengajaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah sebagaimana telah disampaikan kepada baginda Nabi, maka ia akan mengampuni kita semua. Termasuk sesuatu yang kita lakukan, misalnya karena lupa, maka Allah pun telah memaafkan kita, akan mengampuni kita dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal yang terjadi tersebut bukan dibuat-buat, bukan karena dilupa-lupakan, tapi memang betul-betul lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang kita lakukan oleh karena keterpaksaan. Seperti misalnya kita melakukan sesuatu oleh karena adanya ancaman atau karena suatu darurat yang memaksa kita melakukan sesuatu tersebut, maka itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah sebagai umat dari Nabi termulia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-40, di mana hadis ke-40 ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar menyampaikan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundakku. Ketika Rasul memegang pundak, maka beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadikan dirimu ini di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti pengembara.
Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar waktu itu juga berkata, idza amsayta fala tantidhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Artinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesannya, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu berada di sore hari, maka jangan tunggu esok hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu berada dalam pagi hari, fala tantadhiril masa, maka jangan tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan dalam sehatmu, limaradika, untuk menghadapi keadaan pada masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya pada masa hidupmu untuk suatu saat ketika engkau menghadapi kematianmu dan dalam kematianmu. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita dapat memberikan beberapa penjelasan dan mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika baginda Rasul memegang pundak Abdullah bin Umar, maka tentu beliau memberikan pesan dan nasihat dengan penuh kasih sayang, agar senantiasa pesan dan kasih sayang itu akan menancap di dalam hati. Maka tentunya bagi kita semua yang memberi nasihat kepada anak-anak kita, baik itu di sekolah, di rumah, dan dimanapun, lakukanlah dengan penuh kasih sayang, sebagaimana baginda Rasul memberikan pembelajaran kepada Abdullah bin Umar, di mana diceritakan pada waktu itu Abdullah bin Umar masih umur 12 tahun. Ia dipegang pundaknya oleh baginda Nabi dengan sebuah pesan yang luar biasa. Pesan yang pertama tadi telah didengarkan bersama. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadikanlah dirimu ini di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti pengembara. Kenapa baginda Rasul menyampaikan sedemikian? Karena kita tahu semua bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia hanyalah perjalanan dan tujuan kita adalah akhirat. Sehingga maka jelaslah apa yang disampaikan Nabi. Kita di dunia ini seperti orang asing. Tentu ketika kita menjadi orang asing, maka kita harus hati-hati. Karena orang asing yang tidak dikenal orang ketika melakukan sesuatu yang salah, maka ia akan mudah dicampakkan, dibuang, dan bahkan dibunuh. Jangan sampai kita salah memilih teman. Karena ketika kita memilih teman yang salah, maka kita pun akan dianggap menjadi orang yang salah. Kita berteman dengan maling, maka kita akan dianggap sebagai maling. Itulah orang asing. Au abiri sabili, atau seperti orang pengembara. Tentu pengembara itu tujuannya pasti akan kembali. Sehingga dalam pengembaraannya tiada lain yang ia harus dapatkan kecuali bekal dengan sebanyak-banyaknya untuk bekal ketika nanti kembali ke rumahnya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, tentu banyak hal yang dapat kita ungkapkan dari sebuah kata orang asing atau sebagai pengembara. Namun setidaknya sekali lagi bahwa dunia bukanlah tujuan, tapi dunia hanyalah tempat perjalanan. Akhiratlah tujuan kita semua. Maka perbekalailah kita semua dengan bekal yang sangat baik, dengan bekal yang sangat banyak untuk kehidupan kita di akhirat. Oleh karenanya baginda Nabi melanjutkan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Oleh karenanya maka jangan pernah menunda-nunda waktu. Jika engkau ada pada sore hari, jangan tunggu esok pagi. Kalau Anda ada pada pagi hari, jangan tunggu sore hari. Ketika ada pada kesempatan, ketika sore hari kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Ketika pada sore hari kita punya kesempatan untuk beribadah, maka lakukanlah. Jangan tunggu esok hari. Jangan pernah menunda-nunda, karena setiap penundaan hanya akan berakibat sebuah kegagalan. Wa khudh min sihhatika limaradikah wa min hayatika limautikah. Dan marilah ambillah kesempatan dari dalam diri kita.
mumpung kita masih dalam kondisi sehat, maka gunakanlah kesehatan ini dengan memperbanyak suatu amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersiapkan diri ketika kita nanti sudah menghadapi masa sakit, di mana pada masa sakit semua dari kita akan terkurangi, kesehatan kita akan terkurangi, ibadah kita akan terkurangi, semua akan terkurangi. Jangan sampai ketika masih sehat kita jarang ngaji, ketika sudah mata ini mulai rabun, mulai tidak jelas penglihatannya, kemudian kita ingin mengaji dengan sebanyak-banyaknya. Tentu itu adalah sebuah kerugian. Wa min hayatika limautika. Mari kita manfaatkan hidup kita untuk mempersiapkan kematian kita. Kita beramal dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita mati, kita tidak akan pernah membawa apa-apa kecuali amal yang telah kita lakukan. Oleh karenanya, para pemirsa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita terus mengharap mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan segala sisi dari kebaikan ini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pagi kita beramal baik, sore pun kita beramal baik. Ketika sehat kita memanfaatkannya dengan baik. Ketika sakit pun kita akan masih memanfaatkan dengan baik. Ketika hidup kita menjadi orang baik, ketika mati kita juga sudah tertakdir menjadi orang baik. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.